Yang mana sih amal kita yang betul-betul murni, at-takhlis wal ikhlas. Yang amal itu betul-betul kata beliau, fa'tamid ala fadlihi wa karamhi la ala ijtihadika wa amalika. Makanya hendaklah kata beliau berpegang teguhlah ala fadlihi bahwa kita bisa sholat, kita bisa berbuat baik semuanya ala fadlihi wa karamihi karena keutamaan dan kemuliaan yang diberikan Allah Ta'ala la ala ijtihadika bukan karena kesungguhan kita wa amalika dan karena perbuatan kita. Makanya yang kami tulis di tema itu bagaimana menikmati hidup itu bersama Allah Ta'ala. Artinya bahwa setiap kehidupan kita, kita memiliki kesadaran penuh bahwa di saat kita berbuat baik itu karena Engkau ya Allah yang menghendakinya dan karena Engkau pula yang menutupi kekurangan-kekurangannya. Manusia itu semuanya adalah makhluk yang paling tidak ingin kejelekannya diketahui oleh yang lain, termasuk oleh pasangannya. Akan selalu pengen tampil perfect di hadapan orang lain, itu karakter manusia. Jadi karakter setiap orang itu tidak ingin kekurangannya diketahui. Semuanya pengen kekurangannya tertutupi, tidak diketahui oleh siapapun. Kenapa? Karena ketika kita berbuat jelek, kita merasa malu di hadapan makhluk. Atau ketika kita misalkan melakukan salah, kita gengsi, kita malu di hadapan makhluk. Tetapi sebaliknya, di saat kita berbuat baik, kita merasa bangga dan merasa lebih baik daripada mereka. Itulah karakter nafsu tadi yang oleh beliau disebutkan bahwa nafsu itu memang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menyelisihi atau untuk berbeda dengan kebaikan. Setiap kita sebenarnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik. Fal amalu muhtajun litakhlisi wal ikhlas. Bahwa setiap amal itu membutuhkan yang namanya kemurnian dan keikhlasan. Wahuma mafkudani au kal mafkudaini fa anta muhtajun ila hilmihi bikulli halin. Bahwa itu semua kemurnian dan keikhlasan itu tidak akan pernah ada pada kita semua kalau bukan karena Allah yang nutupi kekurangan-kekurangan kita. Contoh misalkan saya umpamanya bagi orang lain mungkin disebut orang yang rajin, disebut orang yang baik dan sebagainya dari sisi amaliyah secara zahir. Tetapi yang tahu pada kualitas hati kita masing-masing kepada Allah kan kita sendiri. Maka ketika ada orang merasa dirinya baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehendak Allah Ta'ala bukan karena kemauannya sendiri, maka itulah yang disebut sebagai orang yang ikhlas, sebagai orang yang murni dalam beramalnya. Kenapa katanya Ibnu Ajibah? Sirrul ikhlas wa ghayatul hudur. Bahwa rahasia ikhlas dan puncak kehadiran itu ketika kapan kita merasa ikhlas dan kapan kita merasa dihadiri oleh Allah Ta'ala, yaitu ketika kita merasa la haula wa la quwata illa billah. Pada saat kita merasa tidak ada daya dan kekuatan yang bisa saya lakukan kecuali karena Allah Ta'ala. Wahada fi ghayatin nudur. Falaula anna Allah subhanahu wa ta'ala tafadul alaina bijamili sadrihi. Andaikan Allah tidak menutupi kekurangan-kekurangan kita, keburukan-keburukan kita dengan sifat keindahannya, maka kita niscaya tidak layak untuk diterima setiap amal yang kita perbuat. Walakinnalladzi mannah biwujudil amal yamunnu biwujudil qabul wal iqbal. Tetapi dialah yang telah menganugerahkan kepada kita adanya perbuatan, adanya kemampuan
dan Dia pula yang menganugerahkan kepada kita diterimanya amal. Jadi diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena Allah yang memberikan kita kemampuan untuk beramal dan Dia pula yang memberikan kita karunia untuk diterimanya amal seperti itu. Wa qala Yahya bin Mu'ad. Imam Yahya bin Mu'ad mengatakan miskinu ibnu Adam. Ibnu Adam itu miskin kata beliau. Apa? Dia tercipta dari jasad yang memiliki aib dan hati yang juga memiliki aib atau kekurangan. Yuridu an yakhruja min mu'ibaini amalan bila aibin. Bagaimana mungkin jasad, kata beliau, jasad yang kotor ini, jasad yang penuh noda ini, dan juga hati yang penuh noda itu akan menghasilkan sebuah amal yang murni. Maka itu tidak mungkin, kata beliau. Maka disitulah ulaikal ladzina natajawazu anhum fi a'malihim fanataqabbalaha minhum. Jadi orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa semua yang dilakukannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya.